Saudara-saudara, program studi Magister Teologi di SCT Bandung itu hadir sebagai perwujudan dari iman percaya kami kepada teologi reform. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa teologi reform itu bukan hanya sebuah teologi yang terkungkung di dalam tembok-tembok gerejawi atau tembok-tembok eksklusif sekolah teologi, atau hanya sebuah teologi yang sifatnya kognitif yang hanya doktrin-doktrin yang diperdebatkan, tetapi adalah sebuah teologi yang sangat kaya dan digunakan sebagai satu landasan untuk mentransformasi masyarakat. Dan itulah yang dilakukan oleh para tokoh reformasi, misalnya Calvin. Ya, kita tahu apa yang dilakukan oleh Calvin di zamannya. Dia tidak hanya menuliskan pemikirannya yang sangat hebat tentang doktrin-doktrin dasar yang kita gunakan sampai saat ini, tetapi Calvin juga menggunakan landasan teologianya itu untuk menjawab isu-isu yang terjadi di zamannya. Calvin peduli terhadap pendidikan, dia peduli terhadap kemiskinan yang banyak sekali terjadi pada waktu itu, dia peduli terhadap perkembangan ekonomi, peduli terhadap etika kerja orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia peduli kepada pemerintahan dan politik. Dan itulah sebabnya hari ini SCT Bandung ingin sekali menerjemahkan apa yang ada di dalam pemikiran teologi reform itu ke dalam kurikulum. Nah, oleh karena itu kalau saudara melihat kurikulum program studi Magister Teologi di SCT Bandung berbeda dengan program studi di sekolah lain. Karena di sini tidak hanya belajar tentang doktrin-doktrin dalam rangkaian sistematik teologi yang murni begitu, atau studi biblika yang sifatnya sangat tekstual. Tetapi kita mencoba melihat isu-isu yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan perspektif teologi reform atau teologi kerangka teologi biblika yang sehat. Dan hal ini sebenarnya juga sesuai dan mengingatkan saya dengan apa yang dikatakan oleh Karl Barth. Karl Barth mengatakan orang Kristen tuh di satu tangan harus memegang Alkitab. Ini nggak boleh lepas karena ini menjadi dasar yang utama dari iman kita. Tetapi dia juga mengatakan bahwa di tangan yang lain orang Kristen harus memegang koran. Kalau hari ini gadget ya, tetapi kalau saya katakan peganglah gadget atau koran itu untuk melihat situasi yang terjadi di dunia, di sekitarmu, di masyarakat. Maka apa? Supaya apa yang kita pelajari dan imani dalam Alkitab bisa kita gunakan untuk menjawab isu-isu yang terjadi di sini. Hal yang sama, saudara, juga dikatakan oleh John Stott. John Stott mengatakan gereja harus terus melakukan double listening. Ini pekerjaan yang sulit, tetapi itu adalah panggilan kita. Artinya dengarkan firman Tuhan, setiap hari suara Tuhan, ini yang mengubah hidup kita, yang kita percayai, tetapi kita juga harus membuka telinga kita mendengarkan apa yang terjadi di dunia. Ya, sehingga kalau kita melakukan hal ini, harapannya adalah pengajaran-pengajaran di sekolah teologi, khotbah-khotbah di gereja, tulisan-tulisan refleksi iman teologi yang bermunculan di berbagai jurnal atau di berbagai artikel itu ya, itu menjadi sebuah kontribusi yang real yang bisa digunakan secara relevan gitu. Tidak hanya perdebatan teologi yang sulit yang itu harus dilakukan juga, tetapi juga menghasilkan karya ilmiah yang relevan yang menjawab kebutuhan masyarakat di zaman ini. Dan itu yang dilakukan di setiap kelas-kelas diskusi di program Magister Teologi SCT Bandung. Karena itu kalau saudara tertarik dengan teologi reform yang kuat atau kerangka teologi biblika yang sehat, tetapi juga saudara sangat concern dengan isu-isu kemasyarakatan, program studi ini menjadi salah satu program studi yang harus saudara pertimbangkan. Di sini kita akan berdiskusi, belajar bersama, bukan hanya dengan dosen-dosen yang ahli di bidang teologi atau biblika, tetapi juga dengan dosen-dosen yang kita undang yang ahli di bidang ekologi misalnya, yang mengerti ekonomi, pejuang kesamaan gender, dan lain sebagainya. Kita undang narasumber-narasumber yang berbeda dan kita berdialog dengan mereka melalui kelas-kelas yang ditawarkan di SCT Bandung. Yuk bergabung dengan kami dan mari kita belajar bersama bagaimana iman percaya kita, teologi reform kita bisa menjadi satu teologi yang mentransformasi masyarakat.